semoga kegiatan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, hari ini kita akan melakukan literasi. Literasi. Namun sebelumnya, kita sebelum melakukan kegiatan, alangkah lebih banyak kita pemanasan terlebih dahulu. Pemanasannya kita melakukan sambung kata. Sambung kata. Cluenya adalah awal adalah akhir. Awal adalah akhir. Hari ini kita akan belajar tentang sumber daya. Sumber daya yang berhubungan dengan ciptaan Allah atau ciptaan Tuhan. Allah, ingat dulunya adalah awal adalah akhir. Awal adalah akhir. Allah menciptakan alam. Allah menciptakan alam. Setelah alam, Allah menciptakan matahari. Kemudian matahari, apa lagi? Ingat dulunya awal adalah akhir. Oke, boleh ikan. Karena berhubungan dengan ciptaan Allah. Ikan. Apa lagi setelah ikan? Ingat dulunya awal adalah akhir. Nanti ikan. Apa? Ikan salmon. Iya. Ikan. Nyamuk. Oke. Nyamuk. Ingat dulunya awal adalah akhir. Setelah nyamuk, kanguru. Hampir semuanya binatang. Tidak harus binatang karena sumber daya yang diciptakan Allah itu banyak sekali. Baik, itu hanya pemanasan saja. Sekarang kita lanjutkan untuk berliterasi. Tujuan kita melaksanakan literasi pada hari ini adalah nanti anak-anak semuanya harus bisa mengelompokkan sumber daya. Namun sebelumnya guru akan membagi teks nanti satu meja satu saja. Kalian bisa diamati. Kalian amati, kalian baca. Nanti kamu harus bisa mengelompokkan masing-masing sumber dayanya. Tapi tidak perlu ditulis. Cukup kamu baca dulu. Nanti saya kasih aba-aba 1, 2, 3, baru kamu boleh mulai. Sudah dapat semua ya? Saya hitung dari angka 1, hitungan ketiga dimulai ya. 1, 2, 3, silakan. Kamu baca dan amati secara keseluruhan. Kamu amati keseluruhannya. Kamu baca. Cukup? Sudah cukup belum? Saya kasih waktu 1 menit lagi untuk menjawab pertanyaan. Tadi kalian sudah membaca ya? Topik yang ada itu tentang apa? Tentang apa? Sumber daya. Tentang sumber daya.
Di situ ada 3 jenis sumber daya yang dibagi menjadi berapa? 3. Sumber daya apa saja? Kemudian kemudian sekarang yang perlu Bu Guru tanyakan terlebih dahulu bukan sumber daya. Sumber daya yang ada di dalam kotak kecil, yang ada di dalam kotak kecil yang sudah kamu amati itu jumlahnya ada berapa? Ada berapa? Ada yang tahu? Berapa? 20. Gitu. Di antara ke-20 sumber daya itu, mana yang termasuk, yang tadi kamu sudah baca, yang termasuk sumber daya manusia? Dokter, terus apa lagi? Supir, guru, perawat. Oke, pinter. Di situ ya. Berarti kalian betul-betul membaca. Dokter, supir, guru, dan perawat. Sekarang coba Kenzi. Yang termasuk sumber daya alam. Satu. Terus pohon. Terus batu bara. Terus Ikan. ya. Sungai. Sungai masih ada. Tanah. Tanah di situ ada apa tidak? Nah, oke. Harus yang ada di sini ya. Tanah. Oke, pinter. Belum. Oke. Danau. Ya, danau. Sekarang coba gayun yang buatan. Oh ya, sepeda. Terus apa lagi? Yang di situ. Gilang lengkapi. Sendok, oke. Galik. Di situ ada apa tidak? Nah, yuk. Yang ada yang kamu baca tadi. Piring. Oke, apa lagi? Gelas. Iya. Terus? Pensil. Oke. Nah, sekarang dari sumber daya yang sudah kalian sebutkan ini, ya, kenapa dokter, sopir, guru, perawat kok menjadi termasuk sumber daya? Ya. Kenapa? Ada yang tahu mengapa dokter, guru, perawat, sopir kok menjadi sumber daya? Maksudnya sumber daya manusia. Kenapa kok ya seperti itu? Karena memiliki pekerjaan. Berarti kalau yang tidak memiliki pekerjaan tidak menjadi sumber daya. Karena manusia membutuhkan apa? Iya, apa? Profesi. Kok? Karena mereka dokter, perawat, kemudian sopir, kemudian guru itu memiliki potensi sehingga mereka perlu diperdayakan. Nah, maka mereka itulah menjadi sumber daya, sumber daya manusia. Apakah kalian juga termasuk sumber daya? Termasuk, karena kalian juga memiliki potensi yang perlu diperdayakan. Jelas? Nah, kesimpulannya, jadi sumber daya manusia adalah manusia yang bisa diperdayakan karena potensinya. Jelas, Ge? Jelas?
sini kemudian ada sumber daya alam, ada batu, ada pohon, ada gunung, ada sungai, mungkin air, ya. Nah, itu adalah beberapa ciptaan Allah, ya, beberapa ciptaan Allah yang tentu saja menjadi sumber daya alam bagi kehidupan manusia. Benda-benda tersebut, ya, itu menjadi sumber daya bagi manusia untuk dimanfaatkan bagi kelangsungan hidup manusia. Contohnya sungai. Dari sungai manusia bisa memanfaatkan air, memanfaatkan apa yang ada di sungai, misalnya ikan. Dari batu, manusia memanfaatkan untuk bahan bangunan. Nah, itu namanya sumber daya. Sampai di sini jelas nih? Ya. Demikian juga yang buatan. Yang buatan itu juga sebagai sumber daya untuk kehidupan kelangsungan hidup manusia. Tanpa adanya benda-benda itu yang sudah dibuat, ya, itu manusia itu tidak akan bisa melangsungkan hidup. Ya. Jelas sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Oke. Untuk kegiatan literasi pada hari ini saya cukupkan sekian. Apakah kalian sudah paham dengan sumber daya? Sudah? Terima kasih. Kita tutup dengan tepuk, ya. Tepuk 1, tepuk 3, tepuk 5, tepuk 5 2 kali. Terima kasih. Saya ucapkan kalian selamat belajar. Nanti hari ini dilanjutkan pelajaran